Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin untuk menjelaskan materi di pertemuan kedua terkait dengan mekanisme teknis sebenarnya cara kerja dan juga terkait dengan sinyal kimiawi dari neurotransmitter. Simpelnya terkait dengan bagaimana cara neurotransmitter itu bekerja. Baik. Nah, di pertemuan dua ini secara umum poin pembahasannya, masalah yang akan dibahas di sini adalah terkait dengan sinyal kimiawi antar sel saraf, khususnya itu adalah cara kerja dari neurotransmitter, kemudian cara kerja neurotransmitter sendiri juga ada mekanismenya, mulai dari proses sintesis atau pembuatannya, pelepasannya, ya ketika neurotransmitter aktif dan digunakan itu proses pelepasannya dan juga nanti proses inaktivasinya ketika dia sudah berhenti uh, bekerja. Baik. Nah, secara umum untuk mengingat kembali, mungkin teman-teman di kelas biopsikologi atau mungkin kalau di kampus lain bisa jadi namanya faal gitu ya. Sinapsis. Sinapsis adalah titik komunikasi antar neuron. Jadi tempat di mana tempat komunikasi dari antar neuron atau sel syaraf gitu. Nah, transmisi terjadi hanya dalam satu sel dari sel presinaptik ke sel postsinaptik. Jadi ujung awal awal ya, ujung awal sinaps, kemudian ke ujung akhir sinaps seperti itu. Nah, gambarannya kalau dilihat di mikroskop elektron kurang lebih seperti ini ya, karena dia sangat kecil. Ini akan gimana sih kira-kira cara kerja sinapsis? Oke, simpelnya adalah teman-teman ya, eh, di dalam otak kita itu kan ada banyak sekali sel syaraf atau neuron gitu ya. Nah, antar satu neuron dengan neuron yang lain itu cara kerjanya adalah melalui sinaptik. Jadi antara ujung misalnya, ini kan sel dendrit ya teman-teman masih ingat dendrit, kemudian ujungnya akson. Nah, uh, antara ujung dendrit dan ujung akson ini mereka kan apa namanya tidak bersentuhan secara langsung. Nah, biasanya ada gap yang sangat kecil. Tadi ada 20 nanometer jaraknya. Nah, ini adalah sinapsisnya. Jadi titik yang menghubungkan komunikasi antara neuron yang satu dengan neuron yang lain. Nah, simpelnya neuron yang awal di prasinaptiknya dan postsinaptiknya gitu. Jadi awal ujung sinaptiknya di sel dendritnya, terus kemudian kalau di sinap yang lain di aksonnya gitu. Ya, kita sambil lihat lagi. Selnya terpolarisasi.
Inputnya tadi di dendrit, keluarnya melalui akson. Oke, tadi sebenarnya di ujung sel dendrit dan ujung sel akson itu adalah titik sinapsnya ada di situ ya, komunikasi antar sel neuron. Nah, ketika eh, apa namanya terjadi potensial aksi di situ, kalau teman-teman ingat ya di biopsikologi, ketika terjadi potensial aksi, uh, maka akan ada perubahan ionisasi di sini sehingga mereka dapat bekerja. Ya mereka akan terus mengirimkan sel kimiawi, tapi ketika tidak sampai voltasenya tidak cukup untuk bisa digunakan untuk merubah atau untuk menggerakkan ya uh, itu tidak sampai terjadi potensial aksi. Tapi ketika mencukupi, ya kan ada apa namanya baseline-nya ya di voltase berapa itu mereka bisa sampai tergerakkan menjadi potensial aksi. Nah seperti itu. Nah kurang lebih gambarannya seperti ini. Nah ini adalah uh, sinapsis. Celah sinapsis tuh di sini. Ya, mereka nggak nempel ya, tapi mereka ada celah sedikit. Nah, ini adalah sinapsis namanya. Komunikasi antara neuron yang satu dengan neuron yang lain. Presinaptiknya itu di dendritnya, possinaptiknya itu adalah di aksonnya. Jadi butuh potensial aksi sehingga terkirimlah sinyal kimiawi atau namanya informasi ya, istilahnya informasi atau sel apa sinyal kimiawi itu dari dendritnya ke akson, sorry, dari aksonnya ke dendritnya. Jadi dari possinaptik di yang neuron satu ke yang neuron yang lain. Ketika potensial aksi terjadi, maka informasinya bisa dihantarkan. Tapi kalau nggak sampai voltasenya membuat potensial aksi, maka tidak tersampaikan. Gitu. Lebih cepat ya, yang sinapsis elektrikal. Walaupun kebanyakan itu kalau di neuron kita itu menggunakan sinaptis sinyal kimiawi. Lebih lambat juga untuk sinapsis kimiawi dibandingkan dengan yang elektrik tadi. Nah, eh, ketika
para sinaps itu bekerja, gitu ya, sinapsnya bekerja sehingga informasinya tersalurkan, itulah proses perilaku sebenarnya terjadi karena ada informasi di otak kita bahwa oh oke, harusnya seperti ini, oh oke, hal itu membuat kita happy dan lain sebagainya. Oke, nah itu tadi adalah sedikit gambaran untuk mengingatkan kalian bagaimana kerja sinapsis seperti itu, atau apa itu sinapsis, kemudian apa itu dendrit dan lain sebagainya. Nah, ada namanya densitas postsinaptik, yaitu area membran dendrit ya tadi dendritik yang menghadap gap sinaptik dengan banyak reseptor neurotransmitter untuk mengambil atau menerima informasi dari neurotransmitternya. Nah, ada synaptic vesicle di terminal akson yang diisi dengan beberapa ribu molekul neurotransmitter. Tadi ingat ya, ada kayak bulat-bulat apa namanya yang kemudian dikeluarkan lewat aksonnya yang kemudian diterima oleh dendrit. Nah, eh, zat informasi neurotransmitternya itu kan ada tadi di dalam bulat-bulat itu atau namanya vesicle, ya. Oh, sayang. Ini sebenarnya sama aku. Oke, sini sini sini. Situ dulu ya sebentar. Oke, kita lanjutkan. Ada beberapa tipe sinaptik atau bentuk ya, jenis sinapsis. Ya, ada aksodendritik, jadi terminal akson presinaptiknya terhubung dengan postsinaptik atau sel dendritnya. Kemudian aksosomatik, yaitu antara terminal akson dan badan sel. Jadi nempelnya ke badan sel, bukan ke dendrit postsinaptik. Kemudian ada aksionik sinapsis, yaitu satu akson bersinaps pada terminal akson lain. Ya, nah yang di terakhir ini jadi menyebabkan sel presinaptik untuk mengubah pelepasan neurotransmitter dari sel postsinaptik langsung di terminal. Nah, kemudian aktivitas pada sinaps yang terakhir ini, aksonik ini dapat mengurangi pelepasan neurotransmitter dari terminal atau namanya inhibisi presinaptik. Kita cek gambarnya seperti apa.
Nah, kalau yang umumnya yang tadi dicontohkan di video adalah yang di aksodendritik, tapi bentuknya pun bermacam-macam. Ada tipe lain itu sinaptiknya aksosomatik. Kalau tadi aksodendritik kan berarti akson ke dendrit gitu ya. Kalau aksosomatik itu akson ke badan sel, soma itu kan badan sel. Kalau yang aksonik, jadi kalau dilihat di sini uh, aksonnya ke beberapa aksonnya nempel ke akson yang lain sehingga menyebabkan inhibisi gitu ya. Nah, ini adalah kurang lebih cara kerja neurotransmitter. Nah, tadi kan ngomongin tentang sinaptiknya ya. Sinaptiknya itu adalah celah informasi atau jalan. Lebih ke sinaptis itu tadi jalan yang menghubungkan informasi antara sel neuron yang satu ke sel neuron yang lain. Nah, informasinya itu yang dibawa itu adalah neurotransmitter, gitu ya simpelnya. Nah, ini nanti silahkan dilanjutkan ya, muter videonya. Intinya adalah informasi itu tadi, dan ini adalah cara kerja dari neurotransmitter. Jadi apa sih neurotransmitter? Itu adalah informasi atau sinyal kimiawi yang dibawa oleh neuron melalui sinapsis ya, untuk memberikan informasi bahwa kondisinya kita sedang seperti apa gitu. Jadi sesuai dengan stimulus yang ada di luar gitu ya. Atau juga kadang sudah ada otomatis di dalam tubuh kita. Misalnya kayak tadi melatonin ya ketika kita lelah atau memang sudah jam biologinya adalah jam waktu tidur, misalnya waktu malam, ya otomatis dia bekerja gitu. Kalau secara normal tidak ada gangguan gitu ya. Oke. Kita lanjut. Nah, oke. Nah, sejauh ini sudah sangat banyak, sekitar lebih dari 100 neurotransmitter chemicals yang telah diidentifikasi, walaupun mungkin masih banyak lagi. Nah, kelompok neurotransmitter ini tuh termasuk macam-macam banget. Asam amino tuh neurotransmitter monoamina, asetilkolin, purin, neuropeptid, lipid, gas, dan lain-lain. Nah, ini kurang lebih kategori dari neurotransmitter, baik yang sifatnya klasik, yang mungkin kita kenal ya, terus kemudian ada yang non klasik gitu. Tadi ada gas, lipid gitu dan lain sebagainya, neuropeptid gitu. Yang kita kenal mungkin ada teman-teman ada serotonin, dopamin gitu-gitu, itu tipenya monoamin, ada yang asetilkolin gitu, ada yang monoacid itu GABA yang teman-teman mungkin sudah familiar gitu. Oke, kita lanjut. Nah, karena banyak sekali ada sinyal kimiawi di dalam otak kita, tapi tidak semuanya disebut dengan neurotransmitter. Ada kriteria untuk menentukan apakah sinyal kimiawi itu adalah termasuk neurotransmitter. Ketika dia meliputi tiga hal ini, ya, ada proses sinapsis. Ya, proses sinapsis itu adalah mekanisme pembuatan neurotransmitter ini, ya. Kemudian proses perilisannya ketika
si neurotransmitter ini atau zat kimiawi ini dilepaskan dari terminal akson ya ketika neuron terstimulasi. Kemudian ada proses inaktivasi yang terakhir, mekanisme untuk menonaktifkan bahan kimiawi ini juga harus ada. Gitu. Inilah yang membuat suatu sinyal kimiawi di dalam otak kita disebut dengan neurotransmitter. Ada sintesis, bikinnya, rilis, pelepasannya ketika ada stimulasi, kemudian ada inaktivasi ketika memang sudah waktunya untuk non-aktif. Nah, reseptor untuk sinyal kimiawi berada pada sel possinaptiknya, gitu ya. Jadi informasinya dibawa di possinaptik, gitu. Ya, penerapannya langsung sinyal kimiawi atau agonis memiliki efek yang sama pada sel possinaptik seperti menstimulasi neuron presinaptik. Nah, kemudian menerapkan antagonis untuk blockingnya itu menghalangi reseptor menghambat sinyal kimiawi dan efek menstimulasi neuron presinaptik. Ya, neuron individual dapat terbuat dari satu sampai beberapa neurotransmitter. Bisa jadi informasi yang ada itu nggak cuma satu neurotransmitter, bisa jadi beberapa. Nah, tadi ada namanya vesicle. Vesicle ini dapat menampung satu atau dua neurotransmitter, bulat-bulat tadi ya, yang wadahnya untuk menyampaikan si informasi ini. Nanti akan dicek kurang lebih seperti apa. Nah, ini adalah proses sintesis neurotransmitter, proses pembuatannya. Nah, ini adalah small vesicle. Vesicle yang kecil itu isinya biasanya cuma satu jenis neurotransmitter. Ada yang large vesicle, itu isinya bisa tadi 1 sampai 2 gitu ya. Nah, vesicle-vesicle ini sudah terproses gitu ya, sudah terproses, ada proses sintesis di kitanya gitu. Kemudian pada akhirnya dia akan tersusun gitu ya, dibikin prosesnya tersintesis sehingga si neurotransmitter itu masuk ke dalam si vesicle-vesicle ini. Nah, nanti proses rilisnya dia akan keluar melalui ujung sel akson ini atau di postsinaptiknya untuk kemudian dia keluar nanti untuk ditangkap oleh sel presinaptiknya atau misalnya tadi dendritnya yang kemudian dia akan masuk melalui celah-celah ini agar bisa ditangkap oleh sel neuron yang lain sehingga informasinya bisa tersalurkan gitu. Oke, kita lanjut. Nah, kebanyakan neurotransmitter dibuat di terminal akson. Ya, ada untuk proses sinaptik untuk proses sintesis itu dibutuhkan enzim tertentu. Nah, sehingga pas proses bikinnya itu ada di postsinaptik reseptornya di sini. Gitu. Ya, di sini ya teman-teman ya. Pas proses sintesisnya, pas dibikinnya. Sedangkan kalau yang tipe neuropeptida itu dibuatnya di prekursor protein gitu. Yang ini nanti dikirim dari badan sel ke terminal akson dalam vesikel besar. Tadi kan neuropeptida ada di vesikel besar. Nah, ini kurang lebih gambaran dari sintesis neuropeptida. Gitu ya, teman-teman bisa baca lagi. Oke. Nah, ini ada gambarannya kurang lebih cara kerja neurotransmitter itu seperti apa sih gitu. Nah, neurotransmitter ini awalnya disintesis dan kemudian disimpan di dalam si vesicle ini gitu. Ya, baik tadi ada yang misalnya dibantu oleh enzim, ada juga yang tadi prosesnya berbeda seperti itu. Ya, terus kemudian ada potensial aksi yang terjadi di presinaptik terminal presinaptik. Nah, kemudian terjadi depolarisasi dari terminal presinaptik sehingga menyebabkan terbukanya channel yang voltasenya aktif di CA2+ sehingga menyebabkan
yang nomor 4 ini ya, sehingga membuka, sehingga terjadi membran potensial aksi. Nah, CA2+ ini menyebabkan vesikel untuk menyebar gitu ya, menyebar di permukaan membran presinaptik ini. Gitu. Akhirnya tersebarlah di sini, kemudian neurotransmitter keluar. Nah, ini proses rilisnya. Kalau di sini proses sintesisnya, di sini proses rilisnya. Neurotransmitternya akhirnya keluar, masuk ke synaptic cleft ya, ke cleft sinaptik ini melalui proses namanya, cara kerjanya melalui eksositosis gitu ya. Melalui eksositosis dia keluar, kemudian neurotransmitter berikatan dengan reseptor molekul di membran postsinaptik gitu. Dia sudah mulai masuk ke sel neuron yang lain, sehingga menyebabkan terbukanya atau tertutupnya postsynaptic channel yang ada di sini. Sehingga ini kayak bisa nutup atau bisa ngebuka, sehingga ada yang bisa masuk atau bahkan ada yang nggak bisa masuk. Gitu. Nah, postsynaptic current, jadi postsynaptic yang saat ini menyebabkan excitatory atau inhibitory postsynaptic potential yang bisa merubah kerja sel postsinaptiknya, sehingga bisa menyebabkan ini kebuka atau ketutup. Oke, ini udah cukup atau ini masih belum nih. Kalau masih belum ya sudah, berarti masih bisa masuk. Kalau masih terjadi potensial aksi, maka masih bisa untuk si sel ini masuk, kemudian tersalurkan informasinya. Nah, kalau sudah maka si vesikel-vesikel yang tadi, ya, yang tadi sudah, ini udah keluar nih informasinya, neurotransmitternya udah keluar. Kemudian kalau sudah, si vesikel ini, si tadi ya, apa namanya, si bulat-bulat ini atau si wadahnya ini, wadahnya neurotransmitter namanya vesikel ini, membran vesikel ini kemudian akan retrieve, akan kembali, dia akan kebentuk kembali, ya, di dalam dari si membran selnya ini. Kemudian nanti untuk bekerja lagi pada akhirnya nanti untuk menerima si neurotransmitter yang lain gitu untuk proses sintesis awal lagi gitu. Kurang lebih gambarannya seperti itu. Nah, penjelasan simpelnya atau penjelasan yang tadi teman-teman yang saya sampaikan bisa dibaca lagi di sini. Ya, ini adalah terkait proses cara kerja neurotransmitter mulai dari proses sintesis. Kalau ini lebih ke dia akan kapan sih ada proses bahwa oh ada potensial aksi nih, ada depolarisasi sehingga uh, apa namanya bisa memicu pelepasan neurotransmitter gitu dengan tadi prosesnya namanya eksositosis gitu. Nah, ini teman-teman, ini simpelnya, nanti teman-teman bisa lihat videonya ya, bisa diklik di sini. Ini adalah proses rilisnya neurotransmitter gitu. Ya, kurang lebih seperti apa? Kan tadi kalau mungkin masih kurang jelas di penjelasan saya, boleh dicek di video di sini. Oke, nanti teman-teman bisa cek sendiri. Nah, tadi kan ada vesicle recycling. Jadi, selama proses oksitosis, jadi ketika si neurotransmitternya keluar, ya, membran vesicle ini ditambahkan ke membran sel. Tadi yang sudah vesikelnya sudah mengeluarkan informasi, tadi sudah mengeluarkan sinyal kimiawi, neurotransmitter dan lain sebagainya, akhirnya dia akan kembali lagi, akan di-recycle untuk nanti digunakan kembali, dia melalui si membran selnya itu. Jadi kembali lagi ke membran sel untuk nanti dibikin lagi, bikin wadah untuk yang kegiatan atau proses berikutnya. Gitu. Nah, membran vesikel ini didaur ulang dengan proses endositosis karena kan di dalam ya, di dalam selnya makanya endositosis. Kalau proses dari keluar selnya, vesikelnya tadi keluar sehingga bisa keluar dari sel untuk masuk ke sel neuron yang lain itu namanya eksositosis. Jadi di luarnya sudah keluarnya. Nah, ini nanti adalah membran selnya bertunas dan terpotong si cuil yang lalu kemudian menyatu dengan endosom. Nah, kurang lebih prosesnya
seperti ini, ya. Jadi tadi untuk menjelaskan si vesikel ini yang tadi sudah terisi neurotransmitter gitu ya. Ada proses eksositosis sehingga bisa keluar melalui membran prosinaptik ya, kemudian dia menyebar, lalu kemudian vesikel ini ya yang sudah kosong dia berikatan lagi, terus kemudian bertunas ya ini bertunas terus nempel lagi di membran sel, dia terbentuk lagi melalui proses endositosis menjadi vesikel yang lagi yang nanti akan siap dimasukin oleh neurotransmitter yang lain, kurang lebih seperti itu prosesnya ya. Nah, ini contoh dari apa namanya? Contoh dari glutamat ya, molekul glutamat. Banyak protein terlibat dalam proses eksositosis dan daur ulang vesikel. Nah, ada namanya protein sinatobrevin yang akan membantu vesikel menyatu dengan membran terminal akson ya, nanti yang tadi untuk si recycling ya, vesikel recyclingnya. Nah, beberapa protein yang terlibat dalam eksositosis ada yang namanya toksin ya, atau toksinnya tipenya botulisme. Jadi ada toksin bakteri memblokir pelepasan neurotransmitter di sambungan neuromuskulernya sehingga menyebabkan kelumpuhan. Nah, enzim dalam protein ini akan menyerang toksin yang terlibat dalam eksositosis. Intinya banyak sekali zat-zat yang bekerja di proses recycling vesikelnya itu tadi di eksositosisnya itu tadi, salah satunya adalah ini. Nah, mekanisme daur ulang hanya terjadi dengan vesikel yang kecil yang tadi mengandung neurotransmitter klasik. Sedangkan protein presekursor neuropeptida itu harus dibungkus ke dalam vesikel besar di badan sel sehingga daur ulang vesikel ini tidak dapat terjadi di terminal akson. Jadi mekanismenya berbeda ketika vesikel kecil dengan vesikel besar. Karena proses transmisi tadi misalnya isinya kalau yang non klasik itu kan contohnya misalnya isinya lipid dan gas gitu ya. Karena dia mudah melewati membran sehingga tidak dapat disimpan dalam vesikel sinaptik sehingga hanya dibuatnya berdasarkan permintaan di dalam otaknya kita kalau memang ada kebutuhan tertentu gitu. Oke. Nah, ini ada retrograde messenger. Nah, transmisi proses pergerakan si lipid dan gas ini biasanya dilepaskan oleh sel possinaptik daripada sel presinaptik gitu ya. Sehingga banyak neurotransmitter memiliki fungsi penghantaran di luar sistem syaraf pusat. Contohnya misalnya tadi ada nitrik oksid, kemudian asetilkolin dan lain sebagainya. Ini adalah proses pergerakan. Kalau yang klasik kurang lebih seperti ini tadi yang sudah digambarkan, tadi yang sudah dijelaskan. Tapi ketika prosesnya itu adalah neurotransmitternya bentuknya adalah gas atau lipid, gitu ya. Jenisnya lipid itu kurang lebih gambarannya seperti ini. Karena gas dan lipid tidak disimpan dalam vesikel sehingga harus disintesis atau dibuatnya dengan enzim tertentu, gitu ya. Sintesis transmisi gas dan lipid bisa terjadi di sel possinaptik. Ya, terjadinya di possinaptiknya sini. Setelah pelepasan neurotransmitter klasik dari sel presinaptik dan aktivitas reseptor possinaptik. Ya. Nah, gas atau lipid yang baru terbentuk kemudian berdifusi, menyebar melintasi membran sel dan bertindak sebagai retrograde messenger pada sel presinaptik serta neuron lain yang cukup dekat untuk menerima sel. Nah, kurang lebih gambarannya seperti ini. Nah, itu tadi ada retrograde messenger-nya gitu ya. Nah, proses pelepasan neurotransmitter ini diatur oleh tiga hal ini.
yaitu tingkat penembakan neuronnya, ya, kemudian kemungkinan vesikel akan mengalami eksositosis, dan kemudian ada namanya autoreseptor. Nah, terminal autoreseptor ini diaktifasi oleh neurotransmitter dan diinhibisi sesaat ketika transmitternya sudah dilepaskan. Ketika sudah ada proses pelepasan, nah sesaat akan langsung terjadi inhibisi, biar nggak kebanyakan gitu ya. Nah, somatodendritic autoreseptor dalam badan sel atau dendrit memperlambat laju penembakan neuron yang mengurangi laju pelepasan transmitter. Beberapa tipe obat juga dapat memblokir atau bahkan menstimulasi autoreseptor. Oke, nah ini adalah jadi cukup banyak neuron yang memiliki autoreseptor pada terminal aksonnya, gitu ya, dan juga pada badan sel dan juga dendritnya. Nah, terminal autoreseptor ini nanti dia akan menghambat pelepasan neurotransmitter. Sedangkan autoreseptor somatodendritik ini untuk mengurangi kecepatan pelepasan sel yang pada akhirnya nanti akan menginhibisi gitu ya.